siang, mudah-mudahan Anda menikmati hari Anda hari ini dengan penuh berkah bersama keluarga. Saya Kak Rose, hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret Class. Ada Daniel di pojok sana, coba kita lihat. Tuh dong, lihat penampilannya Daniel Cliff. Ya, oke, baiklah. Langsung kita pojokan ya untuk membuat suasana lebih hot. Hari ini dengan mengangkat berita-berita hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang ramai menjadi pembahasan, salah satu yang menjadi highlight kita adalah mengenai bagaimana dinamika hubungan antara ibu sambung sama anak sambung ya. Yaitu dari Natalie Hozier dan juga Putri Delina gitu. Ini sama-sama terhubung karena Sule begitu ya. Kemarin kan rame karena Putdel wawancara di podcastnya Maya, cerita tentang bagaimana perasaan dia masih merasa kesepian. Dulu pernah diem-dieman sama ibu sambungnya sama Natalie begitu ya. Dan walaupun permasalahan sudah selesai, tetapi kadang-kadang kalau mengingat lagi persoalan itu masih ada rasa sedih dan kesel gitu ya. Kemarin juga viral lagi, ya di wawancara sama Maya ini udah 2 minggu yang lalu begitu ya. Nah yang semalam viral lagi itu adalah wawancaranya Natalie di podcastnya Uya Kuya gitu ya. Di situ juga Natalie cerita kenapa waktu itu dia waktu hamil sempat kabur. Terus habis gitu ya, itu ya juga menjadi salah satu sumber konflik pada saat itu sempat. Dan Natalie juga cerita bahwa pada saat itu bawaannya dia kalau ketemu sama Putdel sekarang ini pengen minta maaf aja. Kenapa jadi masalah? Karena dari cerita yang sudah lampau itu ya netizen banyak yang menyalahkan. Ada yang nyalahin Putdel, ada yang nyalahin Natalie gitu ya. Apalagi di tanggal 30 Mei itu sebetulnya ada foto postingannya mereka ini kayaknya udah akrab dan sangat akur gitu ya. Pergi ke Singapura bareng-bareng ini tanggal 30 Mei gitu ya. 30 Mei ini kan udah kayaknya so sweet gitu kan. Hubungan kayaknya sudah membaik. Jadi ada netizen yang nanya ngapain sih Putdel kan hubungan udah baik. Ngapain sih cerita-cerita kayak begitu pakai nangis segala sehingga menimbulkan polemik gitu ya kan. Itulah netizen, namanya hubungan itu kan nggak kayak foto ya, cekrek gitu. Kadang masa lalu juga tetap jalan bersisa apa. Hubungan itu tetap sebuah proses. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Coba kita dengarkan dulu. Apa sih cuplikan wawancara Putdel di podcastnya Maya yang kemudian menuai komentar yang berikut ini. Oke, jadi kayaknya yang buat dia nangis itu komentar netizen kayaknya ya. Kalau dia ingat kejadian itu, apa yang diingat? Gitu kan. Ini kan menjadi persepsi orang macam-macam. Padahal sebenarnya salah satu yang dia ingat adalah kenapa kok netizen sampai segitunya menilai dia sebagai anak durhaka. Kalau dari sisinya Natalie apa yang kemudian kemarin juga jadi viral tuh cuplikannya. Kita lihat. Coba kita lihat nih komentar netizen apa sih setelah mereka melihat 2 wawancara itu. Ya, yang pertama komentarnya adalah panjangnya. Seharusnya Kang Sule yang punya peran besar di sini memperbaiki hubungan antara ibu sambung dan anaknya. Kasih pengertian keduanya biar adem dan hangat. Jadi nggak ada saling kurang perhatian. Natalie kan orang baru dan dia butuh waktu untuk memahami anak-anak tersebut. Urusan keluarga diselesaikan dengan kekeluargaan. Jangan di media sosial, nggak asik juga. Ntar jadinya blunder kemana-mana, nggak habis-habis menurut aku sih katanya gitu. Ya ada benarnya juga. Nah yang berikut ya, yang begini emang harus di podcast kah? Nggak bisa di rumah aja gitu ngobrolnya. Yang berikutnya, kasihan banget ya, ingat ya Neti jangan disamain dengan Bunda Ashanti, prosesnya beda katanya gitu. Ada lagi, susah emang kalau dapat duda anak banyak, semangat ya. Terus ya, ini ada benarnya juga. Jadi ibu sambung yang anak-anaknya ada di umur udah belasan itu berat banget, kadang suka salah paham juga. Ibunya pengen ini, anaknya juga pengen ini, tapi yang tersampaikan akhirnya yang itu gitu. Aku baca dari komen-komen di aplikasi sebelah pada curhat begitu, pengen deket sama anak gadisnya tapi takut caranya salah dan rata-rata emang canggungnya itu ke anak sambung yang ceweknya. Ada yang milih pisah juga akhirnya karena anaknya nggak mau dekat karena apanya nggak bisa tegas karena takut ngelukai hati anaknya. Tegas maksudnya diajak ngobrol gitu jadi mana-mana. Belum. Ya aku banyak setuju dengan komentar itu ya, karena aku juga ibu sambung ya. Untung dulu tuh sosial media nggak seperti sekarang ini ya. Oh kalau ada dan ada netizen yang tahu, aduh kayaknya aku juga akan dihujat karena tidak ada ya. Cerita itu tidak seperti di sinetron yang gampang. 1 episode konflik, episode kedua selesai. Nggak gitu juga, hai netizen. Kalau mereka bercerita di podcast bukan berarti masalahnya masih ada. Tetapi barangkali itu ya mereka cerita supaya ini barangkali ada yang merasa punya pengalaman yang sama gitu ya. Mungkin sama-sama mencari solusinya seperti apa. Aku setuju yang namanya keluarga itu bukan tanggung jawab ibunya doang, tanggung jawab anaknya doang, tanggung jawab bapaknya doang, semua gitu ya. Cuman gitu kadang-kadang bapak-bapak itu ngerasa bahwa urusan anak-anak itu urusan ibu. Gak ya, bapak juga punya andil. Begitu kenapa aku jadi curhat ya kan? Ya udah kita ikuti, ambil hikmah baiknya aja. Netizen ini kadang-kadang
jangan terlalu emosi lah. Anda umur berapa sih yang komen? Hah? Masih muda, belum tahu kan kehidupan ini seperti apa ke depannya? Mungkin jangan gampang komen deh, nggak tahu apa-apa juga. Kalau yang tadi itu aku banyak yang setuju. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita. Kalau ini ada apa sih? Kita lihat ini profil dari istrinya Caesar yang sedang dalam proses cerai yang kemarin sempat ditarik itu gugatannya Caesar ya. Ini menikahnya kita belum tahu ceritanya seperti apa yang terjadi, apa yang diharapkan, apa yang dirasakan Alma Ratu Intan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Alma Ratu Intan, istri Caesar yang berusia 33 tahun ini pada Maret lalu membuat postingan menyindir Caesar selingkuh dan mengisyaratkan perceraian setelah menjalin pernikahan selama 4 tahun. Namun pada sidang perdana 14 Juni kemarin, Caesar mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena harusnya didaftarkan sesuai dengan alamat domisili Intan yaitu di Bogor. Intan pun kemudian mengunggah chat pribadinya dengan Caesar di mana Caesar meminta Intan untuk tidak perlu hadir ke persidangan agar cepat selesai putusan dan menawarkan untuk Intan saja yang mengurus gugatan namun ditolak mentah-mentah karena alasan semua berkas sudah di Caesar. Indah dari mantan istri pertama Caesar terlihat memberikan semangat dan doa kepada Intan dalam menghadapi perceraian padahal saat di awal Intan menikah dengan Caesar, ia dan Indah dari sempat saling sindir hingga dicap sebagai pelakor. Benarkah Intan meninggalkan Caesar di saat Caesar sudah tidak punya penghasilan? Dan mengapa hubungannya dengan Indah Dari jadi baik-baik saja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik pemirsa, kita sudah bersama Alma Ratu Intan. Ini yang kabarnya terakhir menikah dengan Caesar, tapi mereka pun sekarang dalam proses perceraian gitu. Apa yang sekarang kamu rasain Alma Ratu? Ini kan proses pasti gak gampang juga buat kamu ya. Gitu. Sekarang... Cuman aku agak lega aja sih, udah kayak ya kan dia kan sempat kayak ngulur-ngulur waktu, mungkin nggak tahu, mungkin dia juga masih sibuk gitu kan. Karena aku bilang dong cepet urus, soalnya udah 7 bulan gantung Kak gitu. 7 bulan gantung, jadi lebih kayak ngerasa digantung aja gitu, perasaannya nggak enak gitu ya. Kita pernah wawancara Caesar juga tentang apa sih sebetulnya yang terjadi gitu. Karena Caesar sempat ngomong bahwa katanya dia dan kamu sepakat untuk nggak umbar-umbar masalah perceraian ini. Tetapi kata Caesar, tapi aku nggak tahu kenapa dia justru yang memposting itu di media sosial. Apa sebenarnya alasannya Alma Ratu? Kita lihat dulu wawancaranya sama Caesar waktu itu. Berikut ini. Kenapa patah? Jadi kamu cerai karena selingkuh kamu ya? Enggak, ini suatu verifikasi. Apa itu namanya? Hah? Klarifikasi. Kamu selingkuh? Enggak, saya juga nggak mau itulah. Maksudnya emang awalnya emang dia nggak suka kan di expose gitu. Maksudnya kalau tahu ada kayak gitu kan saya kaget. Saya mah ya udah saya senyumin, saya berdoa semoga dia mendapatkan jodoh yang baik kan gitu. Itu aja sih, nggak mau berkoar-koar di media. Saya juga orangnya fine. Saya ingin memuliakan seorang istri. Nggak mungkin saya tuh melantarkan seorang istri nggak nafkahin apa pengen. Tapi kan kebatasan itu. Batasan yang nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Jadinya saya ya udah, saya tuh pengennya bebas. Saya pengennya ya bersilaturahmi sama teman-teman, ketawa ke TV. Tapi dia nggak tahu perasaan saya seperti apa. Gitu. Taunya ya udah, ya lu cari duit banyak, udah kasih gua gitu. Jadi saya rasanya tuh kayak ya Allah, maksudnya kayak saya tuh udah berusaha tapi di situ nggak ada penghargaan buat saya. Saya sih ya udah sabar, doain yang terbaik. Kita juga bisa baik-baik. Ya bener ya, udah nggak usah diekspos di ini. Dah, ya udah di WA tuh. Ya akhirnya saya kaget, saya dikasih tahu sama manajer saya, misalnya ada berita, dah, oh gini ya bang. Oke, ada banyak kayak Alma Ratu pengen jawab juga klarifikasi. Betul kamu menghalangi dia banyak aturan, dia nggak boleh ketemu sama temennya apa segala macam, nggak bisa bebas. Nggak ada. Nggak ada. Justru gini Kak, yang jadi permasalahan waktu itu karena kalau aku bebas, dia kerja, aku malah dukungin gitu kan. Dulu aku juga sempat manajerin juga kan, maksudnya ya Kak Feni juga tau lah, setiap kesini bintang tamu kan aku selalu dampingin dia gitu kan. Tapi kalau untuk buat ke teman-temannya itu nggak pernah. Ya dia izin, yang aku mau ke sini, ya udah berangkat gitu, pergi, dia nggak pernah. Cuman yang permasalahannya itu kemarin tuh gara-gara live itu loh Kak. Oh yang dia live 24 jam itu? Itu belum. Live Itu kan bulan lagi? Desember kan. Nah dia itu kan baru download satu aplikasi nih sebelum yang ini yang sekarang gitu kan. Nah dia tuh kayak udah punya dunia dia sendiri lah. Sekarang kalau misalnya live itu kan
kita kan hidup bertetangga ya. Maksudnya aku suka tegur dia, kayak yang pelan-pelan dong. Dia kan pakai earphone nggak denger kan. Kata aku pelan-pelan, aku bilang gitu kan, ini tetangga nggak enak loh. Iya kan, aku bilang gitu. Mungkin dia di situ ngerasa kayak nggak inilah gitu, nggak dihargain gitu. Bukan di ngaderin, kayak aku tuh kayak ngehalang-halangin dia untuk seperti itu gitu. Padahal nggak pernah. Jadi itu masalahnya cuma kecil doang begitu? Sepele banget masalahnya, sepele banget. Jadi aku sempat nanya sama temennya, dia kan teman aku juga kan, sebenarnya dia sama lu curhat nggak sih gitu kan, terus dia bilang curhat apa katanya, kata aku gitu, dia ngerasa nggak bebas aja. Cesar, kamu sudah menikah, jelas Anda tidak bebas. Ada hal-hal yang membatasi ya. Iya, katanya dia ngerasa nggak bisa jadi diri dia sendiri, wah kayak gitu. Makanya aku bilang, oh ya udah gitu aja. Kamu mendengar kalimat itu pernah dengar sebelumnya nggak tuh Cesar ngomong gitu? Enggak, baru sekarang aja. Waktu dia sama yang lain? Enggak sih. Dia sih Kak, kalau misalnya waktu rumah tangga sama aku nggak ada orang ketiga ke orang tiga, nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi kita, cuma masalahnya dia ngerasa nggak bebas menjadi diri. Dia merasa ya. Iya. Gitu. Padahal cuma gara-gara satu dia live itu kamu. Dan alasannya, dia tahu nggak alasannya karena tetangga pada mengganggu. Aku udah bilang, maksudnya tetangga juga sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman kamu aku khawatir. pribadi gitu kan, soalnya kan itu kan kayak teriak-teriak gitu kan, tahu sendiri. Ya ampun, jadi itu nggak bisa diselesaikan. Kamu sendiri bercerai ini sebenarnya masih ada harapan ingin rujuk atau enggak? Aku udah pernah waktu pas dia pergi dari rumah itu, pas habis acara TV dia pergi dari rumah, aku sempet kayak nge-WA dia, terus aku kan dia ganti nomor langsung kan, kayak nggak mau diganggu gitu kan. Dia langsung ganti nomor, terus aku DM di IG, diblokir. Pakai Instagram aku, diblokir, terus pakai aku bikin akun fake, sampai bikin akun fake diblokir lagi. Mungkin dia pengen tenang kali, terus akhirnya lama-lama aku WhatsApp, aku DM, talak. Di DM. Itu setelah berantem masalah live itu? Ada kali 4 harian lah. 4 harian sesudah itu. Jadi dia nalak aku di DM IG. Jadi sekarang kamu kan pasti itu buat berat ya, kaget kan keputusan Kaget. buat pada Tadinya saat aku bilang gini, ayo dong pulang, ayo aku sendiri nih gitu kan di rumah gitu kan. Kalau aku sih orangnya tipe kalau orang nggak bisa kayak ribut tuh lama-lama gitu, nggak bisa Kak. Karena ini masa sepele banget gitu sebenarnya gitu kan. Terus akhirnya dia pergi nggak balik lagi sampai sekarang. Ini ada postingan yang kemarin sempat ya, yang kita tahu ada apa-apa dalam rumah tangga Cesar yang kedua ini justru dari postingannya Alma Ratu. Ini salah satu, coba kita lihat postingannya, sampai ada Indah Dari juga komentar begitu ya, banyak yang mendoakan semoga kamu dapat jodohnya yang lebih baik lagi. Amin, begitu ya. Pernah menikah gitu kan, PPKM, pernah menikah kemudian menyesal katanya gitu. Ini yang kode-kode ya gitu. Pasangan yang menolak dengan tegas ketika ada cewek lain mendekat. Maaf, saya sudah punya pasangan, tolong hargai usaha saya menjaga hatinya. Kamu idaman mas. Nah, ini kan orang jadi mikir, ini kenapa ini ada. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya menulis itu di status? Karena udah kayak terpendam aja selama ini. Aku nikah sama dia kan hampir mau, sekarang nih bulan Juni sekarang aku 4 tahun sama dia Kak. Lama ya? 4 tahun sama dia. Jadi kayak ya gitulah, aku kan orangnya juga suka nulis-nulis curhat-curhat iseng-iseng aja sih gitu, bukan maksud apa-apa. Apa kamu dengan ini kamu sebenarnya bermaksud untuk ayo dong segera selesaikan gitu, sehingga status kamu jelas. Ya kan pas abis nalak itu kan langsung ada cewek gitu kan. Hah? Baru talak 1 itu udah ada cewek. Dia udah sempet nih di TikTok dia tuh sempet ada perempuan lah gitu posting kayak gitu-gitu. Aku kaget di situ kayak, kok lu kayak gini sih gitu, lu kayak nggak bisa ngehargain gue gitu kan, gue masih ibaratnya gimana pun kan orang taunya lu belum masih selesai. Suami aku gitu kan, jangan kayak begitulah, maksudnya ya main cantik lah gitu kan. Menghargai lah, main cantik itu maksudnya begitu ya, menghargai lah gitu ya. Enggak, kita lihat ke postingannya Alma Ratu yang terakhir yang postingan yang dia bilang gini, jika berani kau respon satu boy, bukan itu yang kemarin ya. Ini postingan kamu terakhir nih. Kamu tak akan pernah tahu ada rindu yang sangat menyedihkan di balik aku yang selalu berusaha menyibukkan diri. Bahkan lucunya, untuk mengetahui kabarmu saja aku hanya bisa memperhatikan status onlinemu di WhatsApp. Ini yang dulu. Baru itu ya? Baru. Ini siapa ini? Siapa? Ini ada yang baru lagi apa gimana Alma Ratu?
Aku tahu, aku posesif, aku cemburuan, dan aku sangat egois. Adakah alasannya kamu merasakan 3 hal itu bersama dariku hingga tak jarang kamu sering berpikir untuk menyerah bersamaku. Tapi mungkin kamu tidak tahu bagaimana aku berkelahi dengan diriku sendiri, bagaimana aku bergelut dengan hati dan pikiranku setiap harinya. Gitu. Tenangkan dirimu atau kamu harus merasakan sekali lagi pahitnya kehilangan. Ini siapa lagi, Almaratu? Enggak, itu iseng aja. Aku gak percaya. Iseng aja. Atau kamu sendiri juga sudah siap move on sebetulnya? Kalau move on sih harus ya, karena tapi kalau untuk menjalin hubungan lagi kayaknya belum lah. Ini untuk Sesar? Apa? Ini untuk Sesar? Ini? Bukan. 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 Oh, jadi itu yang terberat buat kamu adalah statusnya tidak jelas, tetapi di luar dia seperti tidak menghargai keberadaan kamu. Terutama aku sih kayak, lu kok gini sih, orang tua gue tuh kayak nggak dilihat gitu, papa aku tuh kayak nggak dilihat sama dia, padahal kan kayak orang tua aku juga kan support dia Kak. Waktu dia nggak kerja kan dia sempat nggak kerja, 8 bulan tuh dia nggak kerja, ya kan? Kayak kok lu gini sih gitu, aku sempat kecewa sih. Kamu boleh marah sama aku, tapi jangan ke orang tua aku dong gitu kan. Kalau diminta baik-baik, Iya kembalikan baik-baik lah gitu kan. Kamu kenapa mau sama dia sih? Kenapa? Kenapa? Dia Apa baik Kak. kamu yang membuat dia, kamu jatuh cinta sama dia? Dia baik, baik gitu kan. Terus juga care lah sama keluarga aku juga dulu awal-awal sih gitu. Awal-awal seperti itu yang membuat kamu mantap untuk menikah dengan dia? Sebenarnya itu dari itu juga sih Mbak Indah dulu kan. Jadi Mbak Indah tuh kayak udah lu sama Sesar aja gitu kan. Kalau sama Sesar lu cepet dinikahin katanya gitu. Dari dorongan juga dari Mbak Indah kan. Waktu itu Mbak Indah dari tuh. Iya tahu. Ya udah akhirnya nggak lama aku kena Februari, Mei lamaran, Juni nikah. Kenapa kamu nurut? Karena kan dulu kan kayak gak mau pacaran lah kayak gitu, kayak gak mau fitnah-fitnah gitu. Tapi emang udah deket sama Sesar? Enggak, dari bulan Februari aku kenalnya. Oh, kenalnya dari Februari. Jadi emang apa maksudnya, tapi emang deket tuh artinya memang ada ke arah sana sehingga supaya nggak ada fitnah langsung menikah. Iya, begitu. Konsepnya dulu begitu. Konsepnya dulu begitu. Oke, nyesel nggak? Enggak sih. Enggak ya. Ini udah jalan hidup lah. Jadi Mbak Indah dari tuh tahu sebetulnya dan dia justru yang menyarankan kamu menikah. Ya awalnya kan emang dia yang Mbak Indah yang jodohin awalnya. Jadi kayak pertama awal kita kenalan nih. Terus pas kenalan aku ditanyain sama dia. Dia tuh Itu siapa? siapa katanya. Kata siapa? Kata Sesar. Itu siapa? Nanya ke Mbak Indah langsung. Oh itu Intan gini gitu. Aku boleh gak minta nomornya gitu. Ntar aku tanya Intan dulu gitu kan. Ini mereka masih menikah nih? Enggak, Udah udah pisah, udah cerai. Desember kan ya cerainya waktu itu. Ya akhirnya Mbak Indah bilang, kan Sesar nanyain kamu tuh gitu. Oke, gitu. Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya. Ini ada WhatsApp yang terakhir adalah bahwa kamu pingin ya. Ini sebenarnya kayaknya kemarin kan Sesar sempat mengajukan gugatan tapi daerah mana sehingga akhirnya harus dicabut begitu ya, karena tidak sesuai dengan aturan. Harusnya kalau ajuin gugatan cerai itu sesuai dengan domisili. Iya, domisili aku. Ini sempat kamu bikin kamu kesel, akhirnya kamu posting juga gitu ya. Kesel, bener. Keselnya. Menurut kamu dia itu nggak sengaja, emang nggak tahu atau emang dia sengaja aja gitu? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.